Terima kasih, tepuk tangan untuk para sponsor. Ini hadiahnya dompet dari para sponsor ya. Sekarang hadiah dari saya untuk kampus ini. Mana Pak Indra? Mana Pak Indra? Kita serahkan bantuan untuk acara ini untuk kampus 50 juta rupiah. Ayo Ibu Rektor. Ibu Ketua Yayasan, silakan Ibu Rektor. Jangan nangis Pak. Yang masih siap boleh berdiri deh. Beri aplaus untuk kita semua. Ya, belakang. Selanjutnya akan ada penyerahan souvenir dari plakat dari BP2MI ke Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu yang akan diterima oleh Ketua Yayasan Pendidikan Bogani. Selanjutnya dari Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu yang akan diserahkan oleh Ibu Rektor kepada Kepala BP2MI. Dan terakhir ada piagam dari Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu kepada Kepala BP2MI yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Yayasan Pendidikan Bogani. Baik, terima kasih Bapak. Acara selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP2MI dan Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu. Diundang kepada Bapak Beni Ramdhani selaku Kepala BP2MI dan Bapak Irjen Pol Ahmad Kartiko SIK MH, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah selaku PLT Sekretaris Utama BP2MI. Diundang kepada pembina yayasan dan Ketua Yayasan Pendidikan Mogani dan Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu. Yang akan menandatangani perjanjian kerjasama adalah Bapak Irjen Ahmad Kartiko SIK MH dan Ibu Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu yang akan disaksikan oleh Kepala BP2MI. Saya sambut dengan hormat Bapak Beni Ramdhani dan akan disaksikan oleh Pembina Yayasan Pendidikan Mogani Bapak Hubain Fidi dan Ketua Yayasan Pendidikan Mogani Ibu Dr. Henika Segar Escape Nurse MKes. Sekarang sedang berlangsung proses penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP2MI dan IKTGM Kota Mobagu tentang peningkatan sumber daya manusia.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani dan Irjen Pol Ahmad Kartiko SIKMH, dan juga diucapkan terima kasih kepada Pembina Yayasan Pendidikan Bogani dan Ketua Yayasan Pendidikan Bogani serta Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medica Kota Mobagu. Selanjutnya, kami dari panitia telah menyediakan ramah tamah di tempat yang sudah disediakan kepada rombongan Bapak Beni Ramdhani. Dipersilahkan untuk makan bersama. Kepada Bapak Beni bisa untuk makan bersama, dan minta tolong untuk seluruh panitia agar bisa mengkondisikan mahasiswanya karena kita akan lanjut pada diskusi. Maka kepada panitia foto bersama dengan Bapak Beni Ramdhani. Bapak seluruh staf dosen untuk standby saja sambil menunggu Pak Beni untuk menjawab.
sponsor yang sudah berfoto bersama. Mahasiswa semua mohon untuk berdiri akan mengambil foto bersama. Silakan seluruh mahasiswa berdiri. Mahasiswa seluruhnya berdiri. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih diucapkan kepada Pak Beni dan kami undang Pak Beni untuk mengambil tempat di samping karena panitia sudah menyediakan ramah-ramah. Dan kami mengundang kepada 3 deputi atau direktur untuk diskusi bersama mahasiswa kami. Kepada seluruh mahasiswa untuk berada di tempatnya masing-masing, belum ada yang keluar. Mahasiswa untuk tetap duduk di tempat, kita akan melanjutkan diskusi. Seluruh mahasiswa untuk segera panitia minta tolong, panitia minta tolong. Baik, kita akan melanjutkan pada sesi diskusi. Materi yang pertama, mahasiswa agar fokus ke depan untuk sesi diskusi. Baik mahasiswa, dari tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Beni Ramdhani, silakan ada yang mau bertanya mengenai peluang kerja baik di tingkat nasional khususnya di tingkat internasional mengenai pekerja migran Indonesia. Panitia juga kalau ada yang mau bertanya sudah disiapkan direktur yang akan menjawab semua pertanyaan. Kepada mahasiswa ataupun panitia yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Dek, kalau yang bertanya maju ke depan Pak, dikasih maju ke depan. Sebutkan nama, jurusan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila di lapangan dari Prodi S1 Keperawatan. Sekarang saya sudah semester 6. Di sini saya mau memberikan pertanyaan Bu, Bapak mohon izin. Pertanyaannya kan untuk peluang kerja secara internasional itu kan di beberapa negara. Nah, pertanyaan saya
tentunya di tiap negara ini berbeda budaya, adat, kemudian kebiasaannya juga berbeda. Nah, di negara mana yang paling spesifik kebudayaannya itu? Terima kasih. Misalnya kalau di Timur Tengah ataupun di Asia Tenggara seperti itu, Bu. Mau ditampung dulu atau langsung, Pak? Tadi nama siapa? Mbak siapa? Fadilah ya? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Devil Sugia sebagai Direktur Penempatan dan Pemerintah Kawasan Asia Afrika. Nah, nanti rekan-rekan saya ini Bapak dan Ibu Direktur nanti akan mengenalkan diri masing-masing ya. Jadi gini, tadi ada pertanyaan satu, apa sih spesifik terkait dengan karakteristik atau juga ada budaya yang berbeda ya tadi ya. Oke, kebetulan saya dari kawasan Asia Afrika. Ada beberapa negara di Asia Afrika yang memang memiliki budaya lain dengan kita ya. Salah satunya adalah contohnya nih yang mudah adalah Taiwan atau Singapura, di mana di sana budaya Chinese-nya tuh sangat-sangat kental. Ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh dalam budaya Chinese. Misalkan adik-adik ini kan di sektor perawat ya sektor perawat, dimana kalau ke Taiwan atau ke Jepang atau nanti menjadi care worker atau asisten nurse. Oke ya, adik-adik bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Oke. Satu hal untuk budaya Asia, misalkan kita ini kan makannya makan nasi kan ya? Siapa yang makannya jagung di sini? Kita makan nasi atau makan jagung? Atau makan keju? Satu hal ya adik-adik ya, jangan kebanyakan makan keju, nanti matanya biru. Nah, jangan ya. Jadi kita gini, jadi kita makan nasi pakai sendok kan biasanya kan. Nah, kalau di negara Asia biasanya pakai sumpit ditaruhnya di mangkok, betul ya. Nah, jangan sekali-sekali pada saat makan sumpitnya didirikan di nasinya. Itu karena biasanya merupakan tanda kemalangan menurut budayanya Chinese. Oke ya. Yang kedua, gini, maaf, di sini mayoritas Muslim kan? Oke, pasti sholat 5 waktu ya. Oke. Kalau di Taiwan atau Singapura, jangan menggunakan mukena warna putih. Itu budaya ya. Karena mereka biasanya yang dirawat orang tua itu seperti melihat hantu katanya. Jadi kalau misalkan nanti ke Taiwan atau ke Jepang atau Korea, Singapura, bawa mukena yang warnanya selain warna putih. Hal-hal seperti itu. Apalagi ya yang spesifik budaya Chinese ya. Oke, misalkan ke Singapura nanti. Singapura jangan pernah sekali-sekali makan permen karet. Suka makan permen karet nggak? Ya, jangan pernah makan permen karet di sana. Nanti bisa kena denda. Orang yang kena denda permen karet, nanti dendanya $300 Singapura, kurang lebih sekitar 3.500.000 rupiah. Ya, jadi hal seperti itu. Ya, mungkin dari saya seperti itu dari kawasan Asia Afrika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kedua narasumber ada yang mau menambahkan? Baik, mungkin saya tambahin, saya Ibu Lina dari kawasan Amerika Pasifik. Ya, kalau Amerika Pasifik itu moderat ya, jadi mungkin yang agak berbeda sama kita. Ketika musim panas di sana, mereka ya banyakkan badannya tidak ditutup, kira-kira begitu. Kalau kita kan budaya kita tidak boleh terbuka, ya. Tetapi kalau di Amerika ketika musim panas
orang Amerika memang seperti itu karena dia kepanasan. Jadi ada yang cuman pakai tank top, kemudian pakai bawahan yang sangat minimalis. Tetapi ketika dia musim dingin satu, nah, itu semuanya tertutup rapat berlapis-lapis. Itulah mungkin yang paling. Nah, tapi kalau makanan dari sisi makanan, ya mereka kecenderungan makan daging ya. Kalau makan nasi juga di sana sudah sangat banyak nasi. Jadi itu aja. Tempe pun di sana sudah banyak, tahu pun banyak juga. Jadi tidak ada yang terlalu beda lah dengan kita ya. Hanya dari sisi cara berpakaian mungkin yang beda karena iklim sana dengan Indonesia juga adalah berbeda. Itu aja mungkin dari saya, ditambah lagi barangkali dengan Pak Karom Timur Tengah. Ya, terima kasih. Pertanyaannya cakep ya, dari Adik Fatimah tadi ya. Oh, Fadilah. Karena kalau Fadilah itu di Kota Mobagu, kalau di Timur Tengah itu jadinya Fatimah. Ini ngeles saja. Terkait dengan budaya yang paling spesifik menonjol untuk di kawasan Timur Tengah, sebagaimana kita tahu, Timur Tengah adalah negara kawasan Middle East, ya, kawasan Arab, ya, yang menganut budaya sangat tertutup, ya, di mana di sana seorang wanita, ya, itu tidak diperkenankan keluar tanpa ada mahramnya atau tanpa ada muhrimnya. Hubungan antara laki dan perempuan sangat-sangat dibatasi. Komunikasi pun juga sangat terbatas. Yang pertama. Yang kedua, biasa yang sering dihadapi para pekerja migran kita itu adalah terkait dengan adanya sihir. Ya. Ini kayak contoh misal, kita berangkat dari Indonesia biasa dikasih doa sama kiai, ya, dikasih bekal bacaan doa yang ditulis nih dalam kertas, kemudian nanti kita wiridkan setelah selesai sholat atau apa. Nah, ini jangan sampai ketika sampai di Timur Tengah sana, ini ketahuan oleh majikan, karena Anda akan dianggap nanti Anda memperlakukan sihir kepada majikan. Dan hati-hati, sihir di Arab itu termasuk pelanggaran pidana yang berat. Dan banyak sekali para PMI kita yang kemudian terjerat kepada perilaku sihir ini, ya, gara-gara sepele tadi, dia membaca doa, mewiridkan sesuatu, mereka berasumsi itu melakukan kegiatan sihir. Kemudian yang berikut terkait dengan perkembangan kondisi saat ini untuk di kawasan Timur Tengah, ya, sudah mulai ada perubahan, terutama dengan naiknya kepemimpinan dari Pangeran Salman, ya, Muhammad Salman, yang sekarang ini sudah mencoba melakukan perubahan-perubahan, ya, termasuk juga dari sisi adat tadi itu. Dulu di Arab itu kalau kita menyebut orang menggunakan wanita keluar tadi, ya, tidak disertai muhrim, itu larangan, tapi sekarang sudah mulai diperbolehkan, ya. Kemudian dulu orang wanita berjemur atau berwisata di pantai itu tidak diizinkan atau haram, tapi sekarang sudah mulai dibuka. Bahkan menonton bioskop pun dulu sesuatu yang tabu dilakukan, sekarang sudah mulai dibuka. Nah, ini perubahan-perubahan yang terbaru kondisi saat ini terkait dengan Timur Tengah. Nah, menyangkut pekerja migran kita, khususnya para pekerja migran di bidang kesehatan, ya, yang berangkat ke Saudi Arabia khususnya, Timur Tengah secara umum termasuk ke Abu Dhabi, ke Qatar dan sebagainya, sekarang sudah mulai banyak pemberangkatan pekerja migran sektor kesehatan ke Saudi Arabia. Mereka dipekerjakan di rumah sakit swasta, juga termasuk rumah sakit pemerintah, dengan persyaratan yang jauh sedikit lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan-persyaratan kalau kita lihat dengan skema G2G yang ke Jepang, ya, G2G yang ke Jerman, katakanlah. Untuk yang Timur Tengah ini cukup dengan lulus katakanlah S1 bidang keperawatan,
itu sudah bisa berangkat dengan bekal bahasa standar minimal adalah TOEFL katakanlah 400 ya. Syukur-syukur bisa menguasai bahasa Arab atau bahasa Timur Tengah. Nah, untuk keberangkatan perawat ke Timur Tengah ini difasilitasi melalui skema private to private. Artinya pemberangkatan dilakukan melalui perusahaan pengerah tenaga kerja atau yang kita sebut dengan PJTKI dulu menyebutnya, nah sekarang namanya P3MI. Nah, ini yang mungkin dalam waktu cepat atau dalam waktu singkat ya dibandingkan dengan skema yang lain yang bisa adik-adik ikuti ketika adik-adik berminat untuk bekerja ke Timur Tengah. Nah, yang kedua kita coba tawarkan tadi yang disampaikan oleh Kepala Badan, ada peluang bekerja perawat ke Jerman. Nah, ini kawasannya jauh lagi. Kalau tadi kita bicara kawasan Timur Tengah, sekarang kita bicara kawasan Eropa. Persyaratan untuk bekerja sebagai seorang perawat ke Jerman ini baru pertama kali ini di tahun kepemimpinan Bapak Kepala Badan Bapak Benny Ramdhani menjadi ikon untuk penempatan skema government to government ke Jerman dengan persyaratan minimal adalah D3 keperawatan, syukur-syukur bisa S1 keperawatan. Syarat pertama. Yang kedua adalah umur, tentunya minimal adalah 18 tahun dan maksimalnya 36 tahun. Kemudian yang ketiga, memiliki sertifikasi bahasa Jerman level B1. Ya, level B1. Kalau B1 itu kalau di TOEFL-nya itu sekitar 500-an ke atas ya. Di atas tadi kebutuhan atau kompetensi yang dipersyaratkan untuk perawat ke Timur Tengah. Kemudian seleksi alhamdulillah tadi saya sampaikan sudah dilakukan kemarin tahun 2001, sudah terpilih dari 900-an lebih calon pelamar, sudah terseleksi 200 orang dan saat ini sedang menjalani masa pemantapan bahasa, pelatihan bahasa yang nanti sudah dimulai dari sejak bulan Februari kemarin sampai nanti diperkirakan 6 bulan ke depan ya. Dan ini adalah gelombang yang pertama ya, gelombang pertama untuk penempatan perawat dengan skema government to government ke Jerman. Nah, terkait dengan testis dan proses keberangkatannya, adik-adik nanti silahkan buka di website kami di www.bp2mi.go.id. Nah, itu beberapa peluang yang ada ya. Yang terpenting dari peluang-peluang yang ada ini, bagaimana adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk bisa memenuhi kompetensi yang dibutuhkan di negara-negara kawasan Timur Tengah maupun Eropa ini tadi untuk adik berangkat bekerja sebagai perawat ya di sektor kesehatan. Yang pertama tentunya adalah bagaimana menyiapkan tadi yang Kepala Badan sebut adalah mental. Karena kalau mental ini tidak disiapkan dengan baik, maka banyak sekali kendala nanti akan dihadapi oleh adik-adik para calon pekerja migran Indonesia. Homesick udah pasti ya, perbedaan budaya tadi di awal sudah ditanyakan ya, perbedaan bahasa, perbedaan pola makan dan sebagainya itu harus dipersiapkan dengan baik, karena kalau itu tidak maka biasanya bulan pertama sampai dengan bulan kedua itu adalah masa-masa yang sangat sulit ya, karena itu butuh ya, yang dilakukan apa? Satu, siapkan mental. Bagaimana caranya? Ya tentunya harus mempelajari ya, mencari informasi-informasi terkait dengan negara-negara penempatan tadi itu. Dipelajari culture-nya, dipelajari budayanya, dipelajari bahasanya dan seterusnya, hal-hal yang terkait dengan itu. Yang pertama. Yang kedua tentu adalah disiapkan kompetensinya. Kompetensinya ada dua, kompetensi skill dan kompetensi bahasa. Terkait dengan kompetensi skill kita tidak meragukan. Sekolah Tinggi Stikes Institut IKTGM ini pasti dengan lulusnya mahasiswa, insya Allah kebutuhan skill dalam bidang perawatan pasti sudah terpenuhi. Nah, tinggal bagaimana ya melengkapi skill tadi dengan skill bahasanya. Ya, tinggal ditambahkan nanti kalau mau ke Jerman ya belajar bahasa Jermannya, kuasai bahasa Jerman sampai tadi dengan level B1 tadi. Atau Timur Tengah, kuasai dengan bahasa Arabnya. Saya pikir
adik-adik sekalian ada di sini semua mayoritas muslim, sedikit banyak ya, ma'am itu pasti sudah, ya, lam itu pasti tidak, itu pasti dikuasai, ya. Tapi tidak hanya sebatas itu, harus juga nanti dikuasai bahasa-bahasa dalam hal pekerjanya, ya, bagaimana mengenal alat-alat kerja dengan menggunakan bahasa Arab, selain juga bahasa standar internasional bahasa Inggris. Nah, secara umum di Arab pun juga, mohon maaf, tidak semua orang Arab bisa bahasa Inggris. Justru lebih banyak mereka membutuhkan bahasa lokalnya, bahasa ibunya, bahasa Arab tadi. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah siap dalam hal dokumen. Nah, dokumen ini penting karena supaya tidak tadi masuk kepada yang disampaikan oleh Kepala Badan, dari 9 juta pekerja migran yang berangkat, banyak, hampir separuhnya, 4,6 juta mereka yang berangkat secara ilegal atau non prosedural. Kenapa? Itu tadi, karena ketidaksiapan dari sisi dokumen tadi. Nah, karena itu dokumen akan dipersiapkan mulai dari paspor, kemudian termasuk tadi sertifikat kompetensinya, ya, menyangkut tadi dengan STR, surat tanda lulus perawat dan sebagainya. Itu mungkin sekaligus menambahkan beberapa hal yang penting yang perlu disiapkan oleh adik sekalian. Saya pikir itu, saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang telah menjawab tadi satu pertanyaan yang sudah sangat jelas ya, mulai dari bagian Afrika, kemudian Amerika, sampai pada bagian Timur Tengah gitu. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Dek, ke depan. Silakan langsung ke depan. Terima kasih atas kesempatan. Saya Siska Azahra Mokodongan, mahasiswa keperawatan semester 8. Pertanyaan saya, kalau untuk program pekerja migran, terutama profesi perawat, alur pengurusan pendaftaran sampai distribusi penempatan lokasi kerja di luar negeri bagaimana? Dan jika terjadi permasalahan pekerja migran yang berkaitan dengan pekerjaan di luar negeri, bagaimana sikap dari BP2MI dalam melakukan pendampingan dan penanganan permasalahan tersebut? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Siska sekalian ya Pak, 2 pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nimade Noviasari. Saya mahasiswa keperawatan semester 6. Pertanyaan saya di sini yaitu, seperti yang saya telusuri di artikel-artikel, apakah benar minat perawat Indonesia bekerja di luar negeri kurang dari 5%? Jika itu benar, bisakah Bapak dan Ibu menjelaskan mengapa minat mereka kurang? Dan pertanyaan kedua yaitu, bisakah Bapak dan Ibu menjelaskan kendala terbesar apa saja sih yang ditemui saat bekerja di luar negeri? Terima kasih. Terima kasih. Saya jadi dulu izin ya Pak Dir, Bu Dir, untuk Asia dulu nih. Tadi ada pertanyaan terkait dengan alur penempatannya ya, dari mana ya, sama juga terkait jika ada permasalahan. Nah begini adik-adik semua, silahkan adik-adik buka jobsinfo@bp2mi.go.id ya. Nanti lihat di situ ada alurnya, ada alur penempatan. Kalau untuk Asia Afrika itu ada SSW programnya, ada G2G Jepang, G2G Korea. Oke, ada nanti tuh nurse untuk G2G Jepang, silahkan dilihat ya. Jobs info jobsinfo.bp2mi.go.id ya, nanti tolong lihat, terklik aja cari Google Jobs Info. Yang kedua, permasalahan. Nah, permasalahan ini kita selalu berkoordinasi dengan perwakilan kita di luar negeri. Ya, misalkan apa sih permasalahannya, seperti gaji tidak dibayar. Ya, lalu juga mungkin bekerja di luar waktu kerjanya gitu loh. Ya, jadi masa kerjanya tuh per harinya tuh melebihi waktu kerja yang 8 jam. Nah,
Adik-adik semua, terkait dengan hal ini biasanya kita koordinasi dengan perwakilan kita di luar negeri. Bagaimana cara mengatasinya? Satu, melalui mediasi terlebih dahulu. Kita panggil perusahaannya yang ada di sana ya oleh perwakilan, dimediasikan. Berapa sih? Kenapa kendalanya perusahaan atau panti jompo atau rumah sakit tidak bisa membayar gajinya? Ya, dilakukan mediasi. Jika mediasi tidak berlaku, tidak selesai, ya, tidak sesuai dengan harapan kita lakukan langkah hukum. Kita biasanya punya pengacara di perwakilan, pengacara yang bisa membantu PMI kita jika terjadi permasalahan hukum, ya, gitu ya, adik-adik ya. Tadi ada pertanyaan lagi terkait dengan minat perawat. Kok sedikit gitu loh. Benar. Kami contohkan untuk program SSW Jepang. Ya. Hanya 1,6% dari kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh perawat dari Indonesia. Coba tuh, kecil. Kenapa sih kecil? Tadi karena mungkin kurangnya informasi terkait dengan bagaimana kondisi kerja di negara penempatan. Tadi disebutkan ada kendalanya, iya, satu bahasa. Makanya nih saya mau tanya nih adik-adik. Adik-adik pasti bisa berbahasa Inggris, betul nggak? Siapa yang bisa bahasa Inggris angkat tangan? Ayo, adik-adik yang bisa berbahasa Inggris. Ini ada jumlahnya berapa nih? Ada 200 nggak? Ada 100 nggak? Berapa yang bisa bahasa Inggris? Ayo. Ya, berapa persen? Oke, 1 orang. Yang lainnya pakai bahasa apa? Hah? Bahasa Kota Mobagu? Atau bahasa apa? Bahasa Urdu? Bahasa ini, gitu ya, bahasa isyarat. Nah, begini, adik-adik semua, ya. Walaupun nanti misalkan bekerjanya tuh di Taiwan, di Jepang, di Singapura, peralatan pasti pakai bahasanya itu bahasa Inggris. Oke ya? Nah, apakah cukup pakai bahasa Inggris? Ternyata tidak. Karena untuk bisa cepat beradaptasi bekerja di luar negeri, terutama negara Asia dan Afrika, harus menguasai bahasa setempat. Siapa yang bisa bahasa Jepang? Ayo. Oke, gini, saya mau tanya sekarang, siapa yang ingin bekerja di Jepang? Angkat tangan. Oke, siapa mau bekerja di Taiwan? Angkat tangan. Oke, ya. Kalau ingin bekerja di Taiwan, tolong adik-adik kuasai bahasa Mandarin. Ya, belajar dari YouTube, lihat. Ya. Jadi gini, adik-adik semua, saat ini sudah era globalisasi, tidak cukup hanya bahasa Inggris. Saya menyesal, saya sendiri pribadi menyesal, saya hanya bisa bahasa Inggris. Ya, walaupun saya sedikit-sedikit tahu bahasa Mandarin dan juga bahasa Jepang. Karena saya pernah bertugas di Taiwan juga, gitu loh. Nah, ya, jadi adik-adik semua, tolong ya, dari sekarang, terutama yang dari semester 1, kuasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Itu pesan saya. Tolong nanti mungkin dari sekolah bisa memfasilitasi untuk bahasanya. Ya, adik-adik ya. Karena apa? Karena tadi dalam rangka mengurangi efek-efek atau dampak dari permasalahan untuk bisa bekerja ke luar negeri, ya, gitu ya. Nah tadi ada satu, saya lupa untuk yang saya tambahkan yang Airteam tadi deh, yang Eropa, yang Timur Tengah. Adik-adik semua di Timur Tengah juga tuh kadang-kala ya, karena di sana biasanya tuh tandus berpadang pasir, air agak kurang. Makanya biasanya kalau kita kan, adik-adik maaf mau tanya nih saya, ya. Sehari berapa kali mandinya? Minimal 2 kali ya? 2 kali sehari atau 2 kali seminggu? 2 kali sehari. Nah,
Kalau di Timur Tengah biasanya mandi itu adalah 1 kali dalam seminggu. Ya, betul. Makanya pernah ada permasalahan, ini permasalahan sepele. Permasalahannya sepele sebetulnya. Orang kita rajin mandi. Ya tadi ada 2 kali sehari kan. Ya, di sana itu dianggap kita tuh membuang-buang air. Ya, jadi nanti tolong beradaptasi untuk bisa mandi 1 kali dalam 1 minggu. Ya, ingat di sana kondisinya beda. Di sana kita tidak keringetan. Kita tidak sempat keringetan. Ya, beda dengan di sini kita keringetan kan. Di luar negeri atau di Eropa, di Timur Tengah itu kita tidak keringetan. Jadi kita tuh tetap fresh, kita segar terus. Ya, gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Eropa Timur Tengah dan juga apa? Baik, kami tambahkan ya adik-adik, masih betah nggak? Ya, kalau bagaimana alur untuk bisa bekerja ke luar negeri itu nanti tergantung dengan negara yang dituju dan tergantung dengan skemanya. Tadi Pak Bedi sampaikan ada 5 skema untuk bisa bekerja ke luar negeri, ya. Jadi misalkan di Amerika nih, kita lagi menggagas bahwa jadi nurse di Amerika itu adalah sangat fantastis. Kenapa? Karena gajinya $7.000 per bulan. $7.000 itu setara dengan hampir 100 juta. Kebayang nggak 100 juta gaji 1 bulan? Hah? Mungkin kalau dicari di Indonesia sulit, gaji siapa yang 100 juta? Nah, tetapi tentu apa persyaratannya? Persyaratannya itu harus memiliki sertifikat NCLEX. Pernah dengar nggak? Belum ya? Itu adalah sertifikasi nurse untuk bisa bekerja di Amerika. Dan itu ujiannya adalah tidak mudah. Sudah ada 14 orang nurse kita yang ikut ujian tapi belum ada yang lulus. Nah, tetapi kita mau mencoba pola adalah kita masukkan nurse kita dulu nanti ke Amerika itu adalah melalui job caregiver. Kalau caregiver itu adalah perawat di panti jompo. Jadi kalau di negara Amerika itu banyak panti-panti jompo yang isinya adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Mereka itu panti jomponya juga keren, hotel bintang 5. Ya. Jadi oma-oma di sana sepatunya aja keren-keren gitu ya. Kemudian mereka adalah juga orang-orang kaya karena sudah negara maju. Nah, itu gajinya memang tidak fantastis, 2.500. Jadi sekitar 36 juta. Harapan kita karena kalau masuk ke Amerika caregiver itu syaratnya lebih rendah. Tidak harus sertifikat NCLEX tadi. Jadi nanti kita persiapkan masuk pertama adalah sebagai caregiver, gaji $2.500. 36 juta gede nggak? Gede. Nah, sehabisnya kontrak pertama, kita harapkan nurse kita ini ikut ujian di Amerika untuk bisa mengantongi NCLEX. Ketika dia lulus, maka sangat terbuka untuk bisa menjadi nurse yang gajinya menjadi $7.000. Nah, ini kita lagi gagas adalah skema G2P. Nanti BP2MI sendiri yang akan langsung menangani pendaftaran. Tentu seleksinya itu adalah datang usernya. Apakah nanti melalui video call, apakah nanti user bisa datangkan ke Indonesia, maka dia yang akan menseleksi adik-adik yang mendaftar. Intinya ada pendaftaran, ada seleksi. Kemudian harus juga memenuhi nanti semua dokumen-dokumen ketika mau menjadi bekerja di luar negeri. Itu harus ada ya, pendaftaran, seleksi, kemudian penyiapan dokumen. Ini adalah normatif, hampir semua harus sama. Ya, nanti bisa kerja, salah satu dokumennya harus punya paspor, cek kesehatan seperti tadi Pak Beni bilang. Ya, demikian. Kemudian masalah yang dihadapi PMI, kalau berangkat secara resmi ataupun legal, hampir tidak ada masalah. Ya, karena ketika ada pun masalah, tadi Pak Direktur Devril sudah menyampaikan, ada perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara-negara penempatan. Apakah Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal, ya itu ada. Itulah wakil Indonesia yang ada di sana.
Adik-adik tinggal telepon ke perwakilan, bahkan ada lawyer juga yang akan disiapkan oleh perwakilan, oleh negara, bila mana bilateral itu belum mendapatkan satu musyawarah. Kemudian di samping itu ada juga perlindungan asuransi, bahwa semua PMI yang bekerja ke luar negeri dia wajib dipastikan diikut sertakan dalam asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi tenaga kerja. Jadi tergantung kasusnya apa, sudah ditopang, dilindungi juga oleh asuransi. Kemudian negara juga akan memfasilitasi bila ada perselisihan. Ya, tetapi sekali lagi, ketika ada warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri ilegal, tidak tercatat di BP2MI, tadi Pak Benny juga sampaikan bahwa hanya 4,4 juta yang ada datanya di BP2MI. Kalau itu detail semua, di mana dia kerja, gajinya berapa, perusahaan apa, kemudian dia berasal dari provinsi mana, kabupaten mana, kelurahan mana, itu ada di kita, keluarganya siapa. Tapi ada yang 9 juta kurang 4,4, itu berarti 5,4 juta. Itu tidak tahu pemerintah, mereka itu tidak tercatat di pemerintah, tapi mereka di luar negeri. Itulah yang dikatakan Bank Dunia bahwa sesungguhnya warga negara Indonesia ada 9 juta yang di luar negeri. Bank Dunia rilis data itu. Nah, jadi sekali lagi adik-adik, bekerja ke luar negeri harus prosedural. Ya, bila ada yang menawarkan lowongan harus diklarifikasi dulu, diverifikasi dulu, benar nggak? Karena banyak juga modus, ya modus-modus digunakan menawarkan bekerja ke Australia. Gajinya adalah 46 juta. Kita ingat di otaknya 46 juta. Kita tidak berpikir lagi nih, ini benar nggak yang ditawarkan oleh agen-agen ini? Jadi sekali lagi harus dicek terlebih dahulu. Ada website yang bisa dilihat tadi, Jobsinfo, BNP2TKI. Kemudian kita juga ada call center 0800 1000. Adik-adik bisa telepon langsung, itu bebas pulsa. Tanyakan apakah ini benar atau tidak. Kemudian kantor BP2MI ada juga di Manado. Kalau ke Manado bisa tanya-tanya. Lalu ada satu yang menarik tadi dari adik Afia ini. Datanya kurang dari 5% ya. 5% dari apa ini maksudnya ya? Ya, intinya kami sedang membuka lowongan kerja ke Taiwan saja ya Pak, SP2T, dengan peluang ataupun job kuota hanya 45 orang yang diminta. Pendaftarnya baru open pendaftaran 3 hari sudah mencapai 600 orang. Coba, baru open 3 hari, belum kalau open nanti 10 hari. Ya, selama ini kalau menurut data kami bahwa peminat bekerja ke luar negeri cukup tinggi adik-adik, tetapi yang baik yang mendaftar juga di Jobsinfo. Tetapi ya, kompetensi ketika diseleksi adik-adik, contoh lagi nih Korea. Biasanya pendaftar Korea itu sekitar 20.000 yang ikut ujian. Mendaftar 20.000, ujian 20.000 per tahun sekali pembukaan. Padahal yang lulus hanya nanti sekitar 7.000. Berapa itu peluang lulusnya? Hanya 30%, 25 ke 30%. Nah, jadi sesungguhnya peminat tinggi. Kenapa? Karena gajinya cukup besar. Ya, ini menjadi peminat utama. Tetapi sekali lagi bahwa memang bekerja ke luar negeri itu harus ada yang disiapkan. Ya, di dalam negeri aja kalau tidak memiliki kompetensi, diterima nggak bekerja? Enggak, apalagi di luar negeri yang mana mereka negaranya sudah lebih maju, ya, kemudian gajinya lebih besar, fasilitas lainnya juga lebih baik. Itu mungkin dari saya tambahannya. Sekian dan terima kasih. Cukup? Kita kembalikan ke moderator? Cukup ya? Ya, silakan dikembalikan lagi Bu. Oke, baik. Itu tadi penjelasannya dari narasumber kita. Karena
waktu sudah menunjukkan zuhur Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kita cukupkan sampai di sini untuk materi. Nanti kita akan lanjut lagi di materi 2. Gitu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para direktur yang sudah menyempatkan waktu di sini. Kita berikan aplaus untuk direktur kita. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Kalau bisa langsung makan Bapak Ibu di depan. Ya. Bisa ramah-tamah dulu Pak Bu di depan. Ya, yang panitia konsumsi sudah bisa dibagikan ke mahasiswa. Tetapi mahasiswa kita isoma 10 menit lagi, Ibu minta waktu 10 menit lagi, akan ada pemaparan dari sponsor kita, Klinik Kecantikan Ekles. Kepada sponsor dipersilahkan. Yang teman-teman panitia sudah bisa disiapkan materinya dari Klinik Kecantikan Ekles. Lama sih, enggak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kami dari Ekles Green Clinic Kota Mobagu. Nah, kami di sini untuk memperkenalkan atau mempromosikan apa itu Ekles Clinic dan pelayanan apa saja yang diberikan oleh Ekles Clinic. Yang terhormat Ibu Heni Kasegar, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Kesehatan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bogani. Yang terhormat Bapak Hubain selaku Pembina Yayasan Pendidikan Bogani. Yang kami hormati Ibu Nurse Heliana Amir, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan selaku Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medica Kota Mobagu. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen, peserta serta teman-teman mahasiswa yang hadir pada acara hari ini. Nah, jadi kami di sini ingin memperkenalkan apa itu Ekles. Teman-teman di sini ada nggak yang tahu apa itu Ekles? Belum ya. Nah, Ekles Clinic merupakan klinik kecantikan yang ada di Kota Mobagu yang ditangani langsung oleh tenaga medis profesional seperti dokter estetik atau dokter kecantikan dan nurse.
Nah, jadi kan teman-teman di sini ada yang sering suka perawatan wajah. Nah, langsung datang di Eklas Green Clinic Kota Mobagu. Nanti di situ orang layani. Nanti ada dokter kecantikan yang boleh mau konsultasi. Nanti untuk konsultasi bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di kontak kami. Kalau untuk cabang Eklas sendiri, nah kita di Indonesia ada 31 cabang yang aktif. Salah satunya yang ada di Kota Mobagu. Nah itu ada cabang aktif ada 31. Ada di Kota Mobagu, khususnya di Sulawesi Utara, Manado ada, Bitung, Gorontalo, Tomohon ada. Nah jadi yang suka perawatan sudah jauh-jauh lagi mau ke Jakarta, ke Makassar, di Kota Mobagu so ada klinik kecantikan. Nah, jadi sebentar ada pertanyaan. Nah, di sini kan ada latar belakang dari Eklas. Jadi semua orang dapat tampil memukau. Jadi di Eklas tidak mengenal kalangan orang. Jadi dikhususkan untuk semua orang itu bisa tampil memukau bersama Eklas. Nah, di sini ada Dr. Eklendro Senduk selaku Presiden Direktur dari Eklas Group. Nah, Dr. Eklendro itu, Dr. Eklendro Senduk selaku Dr. Eklas, biasa disapa Dr. Eklas, adalah dokter kecantikan sekaligus presenter dan penyanyi. Jadi siapa tahu di sini ada teman-teman yang bercita-cita jadi seperti Dr. Eklas. Nah, jadi boleh sama-sama orang mengembangkan terangke bakat, sama tahu orang menjadi sama dengan Dokter Eklas. Why Eklas? Kenapa orang harus perawatan di Eklas? Yang pertama, harga terjangkau. Nah, di sini kan mungkin banyak brand, banyak produk. Nah, kalau untuk di Eklas sudah pasti brandnya itu terpercaya dan harganya sudah pasti terjangkau. Nah, di sini klinik kecantikan terlengkap di kawasannya, ditangani langsung oleh tenaga profesional seperti dokter dan perawat estetik, facial steril dan disposable. Hasil sangat memuaskan, aman, nyaman dan ramah. Produk sudah bersertifikat BPOM. Nah, ini yang paling penting. Nah, teman-teman di sini kan apalagi yang cewek-cewek, nah sering menggunakan produk mungkin yang belum ada sertifikat BPOM. Nah, kalau produk dari Eklas itu sudah bersertifikat BPOM dan sudah go public dan dijual secara online. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi untuk beli produk dari Eklas. Nah, untuk pelayanan dan servis yang diberikan Eklas itu ada dua, treatment dan produk. Nah, kalau untuk ini gambar testimoni treatment,
Nah di sini kan kalau untuk treatment ada laser, injeksi, ada peeling. Nah ini DP testimoni. Jadi ini before sama afternya. Before sama after. Jadi ini bisa kelihatan yang sebelum treatment sama sesudah treatment di Eklas itu DP perubahan wajah seperti apa. Nah ini ada Eklas facial whitening, Eklas 3-layer laser. Lanjut. Nah kalau untuk di Eklas kan ada 2 pelayanan yang diberikan Eklas. Yang pertama treatment dan yang kedua itu produk. Nah kalau untuk produk kita ada produk dari Dr. Eklas Skincare. Nah ini premium skincare brand. Nah di sini ada Acne series sama whitening series. Nah ini untuk testimoni pemakaian produk Dr. Eklas Skincare. Nah jadi ini yang sebelah kiri ada pemakaian 1 bulan produk Oily and Acne series. Yang sebelumnya wajah berjerawat itu sudah dibersih dengan 1 paket dari Dr. Eklas Skincare Acne series. Nah kalau untuk yang sebelah kanan ini 1 bulan pemakaian produk whitening and anti-aging series. Nah ini langsung lihat kan, dan DP before itu masih banyak flek. Jadi untuk teman-teman tak apa-apa sih kalau mau konsul dulu, yang sebelumnya mungkin ada pakai krim lain, terus mau konsul sama dokter, mau pakai krim produk dari Dr. Eklas boleh. Nah nanti ini untuk testimoni dari produk hand body. Nah ada hand body juga, hand and body. Jadi ada hand body lightening sama whitening. Nah itu siang dan malam. Nah ini DP testimoni sebelum dan sesudah pemakaian. Jadi hand body itu langsung dapat lihat DP perubahan. Jadi apalagi teman-teman di sini kan suka mau pakai hand body itu yang mungkin lebih bikin cerah kulit. Nah di Eklas ada DP produk. Jadi boleh langsung datang ke Eklas Klinik atau bisa langsung hubungi nomor WA admin. Nah kita masuk selanjutnya di Join Use with Eklas Mitra. Nah ini sesuai dengan tema hari ini, peluang kerja untuk nurse di tingkat nasional dan internasional ini. Nah jadi buat teman-teman yang pingin peluang kerja atau usaha, boleh join di Eklas Mitra. Jadi boleh join. Jadi modal kecil, DP keuntungan besar sekali. Jadi orang tidak memandang dia masih kuliah, ada kerja, itu boleh join di Eklas Mitra. Nah ini. Bagaimana cara bergabung dengan Eklas Mitra? Nah yang pertama, hubungi nomor admin. Nah, nomor admin ini nomor WA Klinik Eklas Kota Mobagu. Jadi ada yang mau tanya-tanya boleh catat dulu nomor klinik dari Eklas Green. Siapa tahu ada yang mau treatment atau mau tanya-tanya boleh. Orang layani dengan setulus hati. Nah kalau untuk di sini kan, kenapa sih orang kenapa orang jadi mitranya Eklas? Nah DP keuntungan di orang apa? Nah kalau keuntungannya untuk di orang, harga terjangkau, gratis konsultasi dengan dokter. Nah ini yang jadi mitra Eklas itu sudah pasti gratis konsultasi dengan dokter. Jadi bisa kapan saja konsultasi mengenai problem luka yang sekarang dialami atau problem lain bisa langsung konsultasikan dengan dokter. Nah banyak modal kecil untung lebih banyak. Nah jadi ini tidak seperti yang lain-lain kan modal harus puluhan juta. Nah, orang cukup modal 5 juta, orang kasih cashback 500, otomatis sudah jadi mitranya Eklas. Nah, dapat arahan penjualan produk
knowledge, dan lain-lain. Jadi orang itu dibimbing untuk jadi mitra Eklas itu tidak sembarangan. Jadi setelah jadi mitranya Eklas itu ada bimbingan langsung dari dokter. Bagaimana cara kita untuk mempromosikan, menjual produk yang sudah kita beli, dan jadi dapat pengetahuan tentang produk. Jadi kalau sudah jadi mitranya Eklas itu, jadi produk apa saja yang kita beli itu otomatis nanti akan dapat arahan dari dokter. Jadi produk ini seperti apa, cara pemakaiannya bagaimana. Nah, kalau untuk produk premium, BPOM, halal dan sudah dipercaya, sosialita, dan di kalangan selebriti papan atas. Nah, kalau ini produk kan biasanya produk-produk yang beredar itu banyak yang belum bersertifikat BPOM dan halal. Kalau di Eklas sudah bersertifikat BPOM dan sudah pasti halal. Jadi untuk cewek-cewek, cowok-cowok juga boleh pakai produk dari Dr. Eklas Skincare. Nah, yang terakhir, reward berupa rumah, mobil, paket umroh, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Jadi ini nak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang di sini walaupun masih kuliah, masih mungkin mau kerja sampingan, tapi kalau ada peluang suka mau berusaha, boleh dengan mitra Eklas. Jadi nak menutup kemungkinan walaupun masih kuliah, bisa saja menang reward berupa rumah, mobil, motor, bahkan paket umroh. Nah, jadi itu DP keuntungan orang jadi mitra Eklas. Jadi Eklas tidak menutup peluang, jadi membuka peluang usaha atau kerja untuk teman-teman yang mau menjadi mitranya Eklas. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang berminat mau suka jadi mitra Eklas atau yang mau tanya-tanya, boleh langsung di Eklas. Oke. Jadi itu dulu seputar Eklas. Nanti sebentar ada pertanyaan mungkin. Pertanyaan sedikit. Ada giveaway kecil-kecilan. Oke. Nah, tadi ada simak baik-baik kan DP materi. Jadi ini satu pertanyaan, gampang sekali. Sebutkan latar belakang dari Eklas Klinik. Yang tahu angkat tangan. Latar belakang dari Eklas Klinik. Tadi yang pertama sekali. Oke? Baik, silakan berdiri. Boleh maju di depan. Dengan nama siapa ini? Sabone dari keperawatan semester 6. Oke, nah Anissa tahu nggak apa latar belakang dari Eklas? Tadi kan sudah ditunjukkan di slide. Nah, apa latar belakang dari Eklas? Semua orang dapat tampil memukau. Semua orang dapat tampil memukau, betul nggak? Nah, jadi latar belakang dari Eklas itu memang benar semua orang dapat tampil memukau. Nah, jadi jawaban dari Anissa benar sekali. Nah, nanti Anissa dapat giveaway kecil-kecilan. Nah, ini ada giveaway produk dari Dr. Eklas. Terima kasih. Baik. Nah, jadi kalau ada yang mau tanya-tanya atau butuh informasi seputar Eklas, produk atau treatment, boleh hubungi langsung di nomor WA atau bisa langsung datang ke Eklas Green Clinic Kota Mobagu yang beralamat di Mogolain, depan Toko Alfa Baru, nomor 99, Kelurahan Mogolain, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Kota Mobagu. Jadi bisa langsung datang dan mampir ke Eklas Clinic. Nah, demikian. Terima kasih. Salam Eklas, I'm Eklas, Eklas is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami
mengucapkan banyak terima kasih kepada Klinik Kecantikan Ekles. Selanjutnya kita istirahat dulu. Isoma yang mau sholat atau makan dipersilakan, tapi diingat kembali bahwa acara baru selesai, masih ada sesi 2, yaitu seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Setiawan. Untuk teman-teman, jangan dulu meninggalkan tempat karena panitia akan membagikan konsumsi. Dan untuk waktu isoma berakhir pada pukul 12.30. Untuk teman-teman harus hadir kembali karena ada absen sesi kedua. Para peserta, kalau soal habis makan, nanti DP Rompu kumpul ulang. Untuk waktu istirahat itu sampai dengan jam 1. Halo semuanya. Banyakkan dulu Pak Ibu boleh? Silakan istirahat makan siang, sholat dulu, kita ketemu lagi jam 13.00. Masih lanjut di materi kedua. Boleh? Akan ada absen sesi kedua.
Setelah dari itu biar Uni Surabaya pun yang kasih sertifikat. Jadi peserta duduk diam karena 15 menit lagi materi 2 akan dimulai. Hello, boleh toh berbagi pakai tangan bukan mulut. Segera makan. Yang mau ke toilet silakan, toiletnya di belakang aja. 15 menit waktu makan, setelah itu kita akan beranjak ke materi sesi 2.